Halo semuanya, saya memiliki tujuan untuk menciptakan dan menerapkan teknologi pembuatan dinding yang sangat rata dan dapat meratakan sendiri, yang sangat mudah dibuat oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang konstruksi. Dan sepertinya saya sudah menemukan caranya. Sekarang mulai menerapkannya. Nah, lihatlah, bukankah ini sebuah keajaiban? Dan kualitasnya, saya melakukannya untuk pertama kali, tapi hasilnya tetap berkualitas. Permukaan dinding seperti ini langsung halus siap untuk dicat. Dan ini adalah tingkat tertinggi dalam pekerjaan finishing, bahkan tidak membutuhkan keahlian khusus dari tukang. Hukum fisika bekerja untuk kita. Semuanya dilakukan langsung pada tahap pembangunan dinding, menggunakan bahan bangunan yang paling mudah didapat. Pertama, saya mempelajari metode pembuatan lantai tuang yang meratakan sendiri. Saya bekerja sesuai petunjuk. Jadi, pertama-tama saya melapisi sampel lantai percobaan dengan primer penetrasi dalam secara menyeluruh. Karena sampel lantai percobaan ini berada di ruang laboratorium alami saya di bawah rumah. Oleh karena itu, seperti yang bisa kita lihat di sekitar, tidak ada dindingnya. Agar lantai self-leveling tidak mengalir keluar dari lantai ini, saya membingkai lantai dengan pinggiran dari potongan sisa busa polistirena. Saya sudah lama mempelajari campuran lantai self-leveling, dan saya akui, saya tertarik dengan teks ini. Lantai self-leveling untuk orang dengan tingkat keahlian apapun. Semuanya seperti yang saya suka. Bagian belakang kemasan Berghoff EasyBodin menyebutkan lantai ini paling mudah digunakan, mempercepat pekerjaan dan memudahkan pemilihan material. Tulisan biru di atas putih menyatakan produk ini unik dan direkomendasikan untuk semua tingkat keahlian, termasuk pemula. Petunjuk tersebut membantu saya memeriksa kesiapan permukaan dasar. Untuk pengecoran, tuangkan air dan tunggu 30 detik. Jika air tidak terserap, semuanya normal. Jika air meresap, permukaan sangat menyerap dan perlu pelapisan dasar tambahan. Setelah memperkirakan secara visual kelengkungan permukaan lantai, saya kira-kira menghitung berapa banyak campuran yang saya butuhkan. Karena luas permukaannya tidak besar, saya langsung mencampur jumlah yang diperlukan dalam satu adukan. Dari alat yang tidak saya miliki di rumah, saya akan membutuhkan roll berduri untuk merapakan lantai cair. Untuk hasil permukaan rata dan halus, jarum harus 5-10 mm lebih panjang dari tebal lapisan yang akan dituangkan. Agar tidak sakit punggung, saya menuang Berghoff EasyBodin ke ember, lalu sebagian ke lantai dan diratakan dengan spatula lebar. Luas lantai 4 meter persegi, seluas kamar mandi rata-rata. Dalam hal lantai self-leveling, saya benar-benar pemula. Tapi saya sudah suka hasilnya. Dari detik pertama bekerja, saya gulung permukaan rata dengan roller berduri. Lalu permukaannya makin rata. Sungguh ajaib. Hampir tanpa usaha. Saya menuang porsi berikutnya dari substansi ke ember, yang konsistensinya mirip krim asam kental. Saya menuangkannya lagi dan merasa seperti menyentuh keajaiban teknologi modern. Masa itu segera bekerja, meratakan permukaan dengan spatula. Saya hanya sedikit membantunya, mengarahkan usahanya ke jalur yang benar. Saya ingin melakukan proses ini selamanya, tetapi Berghoff EasyBody tampaknya memang dirancang khusus agar menghabiskan lebih sedikit waktu untuk meratakan dan mempercepat tahap pekerjaan ini dalam kondisi nyata. Jika terdapat dinding dalam ruangan, sebaiknya pasang pita peredam di sepanjang dinding. Pita ini berfungsi sebagai kompensator deformasi linier untuk meminimalkan risiko lantai retak. Baru mulai, sudah selesai. Jadi agak sayang. Roller berduri dan gravitasi planet kita sangat efektif. Roller ini meratakan permukaan dan menghilangkan gelembung udara dari adonan. Beberapa gelembung akan hilang sendiri. Namun, pekerjaan ini sangat menyenangkan dan memuaskan dengan hasil 100%. Terutama saat menuang di area yang luas. Mungkin saya akan membutuhkan rekan kerja yang bisa memastikan adonan baru selalu tersedia tanpa henti. Tapi kali ini saya lakukan semuanya sendiri. Dan saya tidak tahu kenapa, sebelumnya saya tidak terpikir untuk menggunakan lantai self-leveling dalam konstruksi. Hidup itu belajar sepanjang hayat.
Saat membersihkan alat, kilauannya hilang dan permukaan tetap rata serta matte. Lantai mulai mengeras setelah 4 jam dan 8 jam kemudian, saya sudah bisa berjalan di atasnya dengan sandal lebar. Kekuatan 12,5 megapascal setara kelas M100, cukup baik untuk lantai dan rencana saya. Permukaan Vergolf Easy Bodin yang mengeras rata dan tidak berdebu saat disentuh. Saya baru saja menemukan nama paling tepat untuk metode proyek konstruksi super murah saya. Rumah rangka panel. Saya akan mengulas singkat soal rangkanya, karena info tentang dinding akan dibahas nanti. Untuk menghemat lebih banyak, saya sering memakai balok rakitan. Membuatnya membutuhkan papan 1 inci, skrup self-tapping panjang, dan bor obeng. Saya menyambung papan lalu menandai lubang skrup tiap 15 cm seperti ini. Jika papan bengkok seperti milik saya bor lubang di awal dan akhir, lalu skrupkan. Bagian tengah papan bengkok bisa diperbaiki dengan penjepit. Saya memasang beberapa skrup lagi. Saya biasa bekerja dengan alat seminimal mungkin, namun menurut saya bor obeng sangat penting. Setelah itu, saya bor dan pasang semua skrup lainnya. Jika obeng listrik bagus, sambungan papan akan rapat dan rapi. Bersamaan dengan lantai self-leveling, saya juga membeli beberapa barang lain. Karena plastisitas campuran tinggi dan gravitasi bumi, permukaan horizontal bisa merata tanpa banyak campur tangan manusia. Bagaimana cara menerapkan efek ini ke dinding juga? Tentu saja, kita belum bisa mengubah arah gravitasi agar dapat mempengaruhi dinding vertikal. Tetapi untuk sementara, kita bisa membuat beberapa jenis dinding berada dalam posisi horizontal. Dinding inovatif seperti itu, meski dibuat secara horizontal, digunakan di proyek saya rumah seharga $1.000. Penonton setia lagu Yasha Kosyak tahu, saya sudah lama memakai bantuan gravitasi bumi dalam pekerjaan. Karena hal ini, orang yang sama sekali tidak punya pengalaman konstruksi pun dapat membuat dinding seperti itu. Dan jika Anda menambahkan operasi sederhana untuk meratakan, hasil akhirnya adalah dinding yang langsung siap finishing akhir. Saya tahu betul betapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan dinding dan plafon yang rata dengan menggunakan plester klasik. Sedangkan cara ini sangat menghemat biaya dan sangat cocok untuk konstruksi rumah rangka panel. Saya memastikan semuanya dengan membuat dinding inovatif lagi. Karena lapisan perata membuat dinding lebih berat dan kuat, saya memutuskan mengubah metode yang biasa dipakai. Saya tetap merekatkan dasar dinding masa depan seperti sebelumnya, memakai Penoplex Comfort setebal 30 mm dengan tepi L. Saya terlebih dahulu membuat permukaan lembaran yang halus menjadi kasar, dengan menggunakan mata gergaji kayu yang dilepas dari pegalannya. Saya merekatkan Penoplex dengan sambungan tidak sejajar. Istilah yang saya pelajari saat diundang ke proyek pembangunan. Ngomong-ngomong, video sebelumnya didedikasikan untuk itu. Saya akan meninggalkan tautannya di bawah video ini. Kalau belum menonton, silakan tonton. Di sana saya belajar bagaimana cara menggunakan Penoplex dengan benar sesuai fungsinya. Metode yang saya bahas di kanal ini lebih bersifat eksperimental. Namun beberapa di antaranya sudah cukup banyak digunakan. Saya memakai poliuretan konstruksi karena cepat mengeras dan praktis. Saya fokus pada kualitas jaring fiberglass. Memilih kerapatan minimal 155 gram per meter persegi, lubang 5 x 5 mm, dan kekuatan tarik 1800 x 1800 Newton per 5 cm. Semakin besar angkanya, semakin kuat jaringnya. Karena jaring fiberglass berfungsi sebagai penguat dan menahan beban tarik, menurut saya sebaiknya tidak berhemat pada bagian ini. Saya mencampur lem untuk menempelkan insulasi lembaran dan membuat lapisan penguat di permukaan yang diinsulasi. Saya mulai membuat lapisan penguat dasar pada panel dinding yang diposisikan senyaman mungkin untuk pemula. Cara ini mencegah adonan jatuh atau meluncur ke tempat yang tidak diinginkan. Pekerjaannya sederhana dan mudah. Baik musisi, guru, ilmuwan, maupun programmer pun bisa melakukannya. Intinya, siapa saja, bahkan yang bukan dari profesi pekerja sekalipun, yang ingin membuat dinding paling murah namun sangat efisien dalam menahan panas, bisa melakukannya. Tukang plester profesional hanya bisa bekerja setelah dinding berdiri, dan tarif mereka sangat mahal.
Menghapus jasa mereka dari anggaran bisa menghemat banyak biaya. Saya menggunakan alat plester bergerigi dengan ukuran gigi 10 x 10 mm. Jika saat mengaplikasikan campuran alat tersebut dipegang dengan sudut 45 derajat terhadap permukaan, maka campuran yang diaplikasikan akan merata. Lapisannya akan rata dan cukup tebal. Ini penting untuk kekuatan dinding ke depan, terutama versi barunya yang sudah saya rencanakan. Saya meratakan hingga hasil akhirnya rata dengan spatula lebar. Saat cuaca hangat, lapisan penguat cepat mengeras dan elemen-elemen segera bisa dibalik hati-hati. Saya memakai jaring kaca plester, lalu mengoleskan lem pada penoplex, memastikan tumpang tindih antar lembar minimal 10 cm. Di sisi pertama, saya aplikasikan lapisan sesuai standar. Sedangkan di sisi kedua, saya gunakan WM setipis mungkin. Saya menggunakan sisi halus ala plester untuk membuat lapisan tipis yang cukup menenggelamkan jaring kaca. Saya akan segera jelaskan awasannya. Material ini dapat digunakan untuk mengisolasi fondasi, lantai, dinding, plafon, loteng, atap, dan balkon, sehingga rumah bisa diinsulasi secara menyeluruh. Sebaiknya, material ini juga dipasang di bawah jalur pelindung di sekeliling fondasi, jalan setapak, dan area paving. Dan secara pribadi, saya menggunakan material ini hampir untuk segala hal demi tujuan eksperimen. Dengan lapisan tipis, tanpa pengalaman plesteran pun kita bisa memperoleh permukaan rata yang siap untuk lapisan akhir seperti plester dekoratif. Lapisan penguat di sisi kedua membuat dinding jauh lebih kuat. Efek panel sandwich memperbesar kekuatan material. Namun, permukaan ini belum bisa dijadikan lapisan akhir. Bahkan untuk wallpaper masih perlu banyak diaci dan diratakan. Jika sewa tukang finishing, risikonya bisa mahal. Karena campuran berbasis semen membutuhkan waktu minimal 28 hari untuk mencapai kekuatan penuh. Maka proses pembasahan permukaan sangatlah penting. Saya menempatkan dinding dengan lapisan penguat tipis di atas, lalu mengaplikasikan primer. Lantai yang rata di bawah area beratap memudahkan saya meletakkan bahan kerja secara horizontal. Seperti percobaan lantai, saya merekatkan dengan busa pinggiran polistirena pada permukaan rata. Saya memasang lapisan akhir yang hampir gratis bermotif bata dan batu alam, dengan lem keramik paling murah. Namun, finishing seperti ini di dalam ruangan hanya cocok untuk sebagian orang, karena bisa terlihat terlalu kasar. Saya menghitung kebutuhan air dan mencampur lantai self-leveling cair. Saya merasa permukaan yang sangat rata dari eksperimen lantai terlalu berlebihan untuk dinding murah saya. Jadi, saya coba mempercepat proses dengan usaha lebih sedikit. Sekarang saya memutuskan untuk menuangkan campuran tidak lagi secara bertahap, tetapi langsung sekaligus. Karena bagaimanapun saya sudah punya pengalaman. Ini adalah kali kedua saya menuang. Saya menggunakan potongan styrofoam sebagai spatula, dan campuran ini tetap berhasil meski cara saya sederhana. Dukungan untuk pembangunan di kanal Pesnia Sikoshaka bisa diberikan lewat tombol sponsori di YouTube. Penonton Rusia bisa lewat Boosty, tautan di bawah video. Anda bisa mendukung teknologi rakyat dengan berlangganan kanal dan menulis komentar. Meski proses pengecoran sudah disederhanakan, permukaan rata seperti ini sebelumnya hanya saya lihat saat Sergei mengecat Dodge tua kami. Dan waktu itu, ia harus bekerja keras untuk meratakannya. Semua pekerjaan di sini dilakukan oleh campuran dan gravitasi planet, menghemat uang dan material. Bagian paling beresiko bagi saya di proyek ini adalah mengangkat dinding seperti ini. Menunggu 28 hari sampai benar-benar mengeras adalah kemewahan yang tak terjangkau.
terutama bagi para pembangun mandiri yang tidak sabar. Karena itu, lapisan penguat bawah saya buat lebih tebal untuk menahan tarikan saat pengangkatan. Sedangkan lapisan atas yang memperkuat lantai self-leveling dibuat lebih tipis. Untungnya, meski terasa lebih berat, saya masih bisa mengangkat dinding ini sendirian perlahan. Dinding-dinding ini tetap mudah dipindahkan, sehingga bisa dipasang persis seperti saat kami memasang dinding super murah pertama. Namun, sekarang dinding-dinding ini sudah langsung memiliki finishing pada bagian dalamnya. Semuanya berjalan lancar dan efisien. Sekarang bisa lanjut ke dinding berikutnya. Inilah dindingnya. Dalam proyek super hemat saya, tidak ada perbedaan antara lantai dan dinding. Di awal video, saya bereksperimen dengan lantai bergaya loft dan menganggapnya bisa jadi dinding. Saya coba membuat dinding yang jika gagal tetap jadi lantai, tapi semuanya berhasil. Lapisan lantai self-leveling abu-abu terang di dinding menurut saya bisa dibiarkan tanpa dicat. Misalnya di garasi, bengkel, atau ruangan bergaya loft. Karena tidak berdebu, warnanya enak dilihat dan bisa menghemat cat. Apalagi yang dibutuhkan? Agar tak ada yang meragukan dindingnya benar-benar rata, saya melapisinya dengan primer lalu mengecat putih. Warna yang paling menonjolkan kekurangan permukaan. Lapisan pertama masih memiliki beberapa kekurangan kecil. Beberapa gram dempul dan amplas dengan kertas pasir bisa dengan mudah dan cepat memperbaikinya. Langit-langit dan dinding yang saya kerjakan berminggu-minggu di rumah utama jelas tidak lebih baik. Kini tinggal menunggu diuji oleh laboratorium terbaik di alam semesta. Waktu. Namun, mengandalkan intuisi saya soal kekuatan material, saya bisa memprediksi dengan kemungkinan 99% bahwa dengan dinding seperti ini semuanya akan baik-baik saja. Menurut saya, permukaannya sudah sempurna. Tautannya ada di bawah video. Ujung yang rapi membuat dindingnya mirip konstruksi rumah panel asli. Saya terus mengembangkan teknologi konstruksi termurah, dan peningkatan ini bisa dianggap pembaruan penting. Jangan lupa like, subscribe channel Pesnia Shikoshiaka, follow akun Zen, TikTok, dan Instagram saya lewat tautan di bawah. Tekan lonceng agar saya terus beri informasi. Ya, semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.